kalian itu seru loh. Kalian itu seperti molekul-molekul air yang bergejolak pada saat akan mendidih. Kalian ada yang reaktif, ada juga yang inert. Namun kalian semua itu selalu ceria seperti warna-warna pada larutan senyawa kompleks. Masih ingat kan? Nah, pesan ibu untuk kalian, yang pertama, selalu jalin ikatan satu dengan yang lainnya, yang kompak ya, supaya kalian seperti jaringan kovalent raksasa yang tidak mudah diputus ya, satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jadilah seperti garam natrium klorida yang dapat memberi rasa dimanapun dia berada. Yang tiga, selalu dekat dengan Tuhan ya. Nah, selalu pancarkan gelombang cinta kasih Tuhan kepada sesama. Demikian, sukses selalu ya. Tuhan memberkati. Saya selaku pribadi dan atas nama SMAK. Oke, hai semua. Sekarang kita mau lanjut sesinya lagi. Terus yang belum absen istirahat, jangan lupa absen istirahatnya difoto dulu muka kalian berserta juga meet-nya, terus kirim ke grup chat mentor agar kita bisa tahu kehadiran kalian setelah istirahat ini. Karena sebentar lagi kita akan melanjutkan ke sesi, yaitu sesi PKBN 2K. Sesi ini akan dibawakan oleh salah satu guru PAK kita, namanya Mem Christine. Sepertinya sudah ada di sini. Halo Mem Christine. Halo Mem. Mem Christine. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Jen. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Mem. Baik. Luar biasa pagi ini. Baik, Oke, selamat. Ini dulu deh, Mem mau sapa untuk kelas 10 yang baru. Halo semua. Halo, Mem. Oke, gimana? Ini hari ketiga ya. Gimana perasaan kalian? Ya ini, coba siapa yang mau bicara? Mem, mungkin audionya boleh dibenarin dulu. Oh, audionya ya. Tidak apa-apa, ada masalah di sini. Bisa kedengaran jelas? Iya. Ini tersesat gitu. Oh iya, maksudnya tersesat ya? Iya. Oke. Tapi kalau gini, gini bisa masuk juga. Masih dulu. Masih sebentar, Mem ganti. Sebentar ya. Oh, siap. Kita menunggu Christine dulu ya. Teman-teman, jangan lupa yang belum absen silakan absen ya. Pak Daniel mungkin mau menggantikan Christine sebentar. Oke, kalau begini bisa? Ya, jelas sekali. Sudah? Ya, jelas Sudah. Bu. Oh, oke. Ternyata kita ya maklum ya, di sini ada yang kerja, ada yang belajar, jadi ya seperti itu. Oke, kita akan mulai. Sekarang materi PKBN 2K. Mem mau tanya dulu yang dari angkatan bawah SMP Penabur Kota Wisata. Siapa sini yang dari SMP Penabur Kota Wisata? Boleh angkat tangan. Melambai aja, melambai. Oke, ada di sini yang main kelihatan ada Rachel, ada Michael, lalu ya di screen mem hanya ada berapa orang ya? 16 orang. Oke. Gimana? Apa yang kalian ketahui tentang PKBN 2K dari SMP Penabur Kota Wisata? Rachel.
Ayo, di-mute dulu, di-mute. Rachel, boleh apa yang kamu tahu tentang PKBN 2K di SMP Kota Wisata? Rachel Grace Lumintang. Ayo, tahu nggak ya? Atau jangan? Ada kesetiaan. Ada kesetiaan. Oke. Oke, apalagi? Penguasaan diri. Oke, penguasaan diri. Itu berkaitan dengan apa ya, Nak ya, kira-kira ya? Kesetiaan, penguasaan diri. Itu kira-kira kaitannya dengan apa ya? Ya, tentang nilai-nilai Kristiani, buah roh. Oke, tentang nilai-nilai Kristiani, buah roh ya. Oke, yuk. Mem mau coba share screen dulu. Oke, mana ini PPT Mem? Ya. Oke. Mem coba share screen dulu. Hai Miss Deborah. Halo Miss Christine, selamat untuk menyampaikan materi. Halo. Terima kasih. Oke, materinya sudah muncul kah? Bentar ya, Mem. Oke, enggak, Mem udah share screen, Nak? Belum, Mem. Oh, belum. Oke, mungkin sebentar lagi on the way. Atau dari Nick ya, Nick yang coba share screen ya. Oke, Mem. Oke, Mem stop di sini coba. Oke, sambil menunggu Nick share screen, tadi kan sudah disampaikan ada kesetiaan, ada oke, Nick sudah present. Oke, sebentar ya. Oh ya, ini dulu sambil nunggu presenting. Untuk yang dari SMP, kira-kira program apa yang sudah pernah dijalankan waktu kalian masih SMP berkaitan dengan PKBN 2K? Oke, sebentar. Ini sepertinya dia lagi loading. Sudah masuk, Nak? Nick? Oke, sebentar ya. Mem, mungkin kita aja yang ini ya, present ya? Ya. Kita bantu present mungkin ya? Iya. Ya. Nih, silakan. Bert, boleh? Tolongin. Tadi ini udah present deh kayaknya. Ya, oke, kita sambil menunggu ya. Ya, Mem sudah ada Mana nih? presentnya. Sudah ada presentnya ya? Di Mem belum muncul. Oh, oke, berarti Mem harus ganti ininya. Ah, sudah muncul.
Lagi loading dia. Oke, sudah Mem minta ke slide berikutnya, bisa dibuka yang bagian story. Yes, yes. Sebentar ya. Mungkin sambil menunggu, ada yang mau bernyanyi? Ada tidak yang mau bernyanyi, yang ada SMP nih, yang suaranya bagus-bagus? Ini ya, Mem, slide-nya yang pengalaman belajar dari rumah di tengah pandemi virus corona. Ya, Nah, sudah ya, keluar, Mem. ya, boleh. Oke, dia sudah muncul belum ya? Sudah keluar, tapi di Mem belum keluar. Oke, Mem baca dari sini deh. Atau, oke, di situ ada 2 story. Mem minta tolong satu orang membaca story-nya. Ayo, silakan yang dari kelas 10. Nah, oke, dia sudah keluar. Terima kasih, Nick. Silakan dari kelas 10. Siapa yang berani, dia hebat. Belum ada suaranya, apa perlu ditunjuk panitia? Oke, panitia saja yang menunjuk kalau begitu ya. Silakan kakak-kakak dari kelas 11-12 mau menunjuk siapa untuk membaca story ini buat kita. Kakak Jen, mungkin bisa menunjuk satu orang, Nak? Oh, oke. Siapa ya yang beruntung di sini? Sepertinya aku melihat Alvaro Binsar. Oke, silakan Alvaro. Hai, Alvaro. Alvaro, Ya, baca yuk, Nak. Halo. silakan dibaca ya. Belajar dari rumah telah menjadi bagian dari new normal warga Indonesia dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi virus corona. Namun, kendala infrastruktur dan teknologi membuat adanya kesenjangan pendidikan antar daerah. Sheryl Lewerisa, warga di Ambon, sudah hampir 3 bulan punya tanggung jawab tambahan di rumah. Kedua, di saat ada anak-anak lain, khususnya di kota-kota besar, yang tetap belajar lewat gawai canggih dan internet, banyak pula yang tak memilikinya. Meski punya HP, tapi tidak punya paket internet. Kata Siti kepada Erwin Rianaldi. Seperti yang diakui oleh Siti Maulia Rizky, seorang guru dari Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Aceh Besar. Oke, ya. Nah, ini merupakan 2 cerita yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana kita semua dituntut untuk bisa belajar dengan cara baru, dengan new normal, ya, sesuatu yang memang tidak kita bayangkan. Mungkin ada yang punya HP tapi tidak punya kuota internet, atau mungkin punya kuota internet tapi karena dia pakai provider misalnya GSM, XL, maka biayanya jauh lebih besar, gitu ya. Nah, sebenarnya proses pembelajaran saat ini itu membuat kita harus memiliki sistem kekuatan diri dalam berpikir maupun bersikap. Ya, jadi ingat karena PKBN 2K berkaitan dengan karakter dan kalian saat ini ada dalam proses home learning, pembelajaran, maka dibutuhkan karakter yang kuat sehingga kendala-kendala yang juga dihadapi dari teman-teman kita di berbagai daerah
yang sama dengan kita, atau mungkin mereka jauh lebih kurang beruntung dari kita, maka kita yang sudah memiliki fasilitas harus bisa menggunakannya dengan sangat baik. Dan itu tergantung dari kesiapan kalian dalam menghadapi home learning seperti ini. Oke, next slide please. Oke, ini sekolah apa? Ayo, ini sekolah apa? Nggak tahu ini sekolah apa? BPK Penabur. Ya. BPK Penabur mana? Banyak BPK Penabur. Kota Wisata. Oke ya, ini adalah gambaran dari SMAK Penabur Kota Wisata. Terima kasih Naira. Ya, kalau kalian tidak bisa ngomong, kalian bisa di chat ya. Oke, apa itu PKBN 2K? PKBN 2K adalah program karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Ya, next. Oke, program sebelumnya nak, sebelum ini. Oke. Nah, program PKBN 2K ini bukan hanya milik dari salah satu jenjang, melainkan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai SMA. Jadi artinya seluruh jenjang sama-sama membangun karakter supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Kristus. Nah, itu intinya ya. Karakter dalam PKBN 2K itu selalu berpusat pada karakter Kristus. Oke, yang mana PKBN 2K ini bukan hanya menjadi PR-nya siswa, tapi juga melibatkan guru dan karyawan. Ya, next. Oke, next. Nah, melalui program PKBN 2K, SMAK Penabur Kota Wisata sekolah BPK Penabur mau mengatakan bahwa meskipun kami menjadi salah satu lembaga pendidikan secara formal, namun kita tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik. Ya, misalnya orang di luar Penabur itu suka mengatakan, Penabur itu adalah sekolah orang-orang pintar. Penabur itu adalah sekolah orang-orang hebat, gitu ya. Sehingga yang seringkali terjadi, sebentar ya. Kedengaran nggak? Ada gangguan di belakang. Kedengaran ya? Sebentar ya, ada kendala, sebentar. Oke, maaf, ada intermezzo. Ya, begitu ya kalau kita kerja di rumah. Nah, oke ya, balik lagi. Nah, BPK Penabur sebagai sebuah lembaga pendidikan formal tidak hanya mau menjawab keinginan dari para siswa bahwa kita harus pintar gitu ya. Karena orang di luar sana suka berpendapat, Penabur itu kan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Susah loh masuk di Penabur karena tugasnya banyak. Penabur itu guru-gurunya hebat, gitu ya. Lalu kemudian, penabur banyak dong prestasinya, gitu. Karena Penabur itu dikenal seperti itu. Tapi Penabur sendiri menjawab bahwa kita bukan cuma sekolah yang berorientasi pada akademik, tetapi berorientasi kepada kebutuhan holistik dari setiap siswa, yaitu mencakup karakter. Kenapa karakter? Orang pintar banyak, orang cerdas banyak, tapi orang yang berkarakter kuat itu jarang. Orang yang punya hikmat itu jarang. Ya, oleh sebab itu diharapkan melalui program PKBN 2K, kalian siswa-siswi Penabur, khususnya SMAK Penabur Kota Wisata, memiliki kepribadian yang holistik, mumpuni dalam hal akademik, mumpuni dalam hal keterampilan atau skill, dan mumpuni dalam hal karakter. Ya, karena kita tahu sekarang tantangan remaja sekarang itu sangat besar, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ya, next.
Oke, nilai paling utama dari PKBN 2K adalah kasih. Kenapa kasih? Karena kita berangkat dari kasih Allah kepada kita, yang itu yang sudah menciptakan kita, sudah menuntun kita, dan bahkan sudah menyelamatkan kita. Jadi kasih merupakan nilai paling utama dalam PKBN 2K. Di bawah nilai paling utama, yaitu kasih, ada 3 nilai utama. Ya, ada nilai paling utama, ada nilai utama. Nilai utama yaitu ada rendah hati, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Oke, sekali lagi nilai utama ada rendah hati, kesetiaan, dan penguasaan diri. Nah, nanti dari rendah hati, kesetiaan, penguasaan diri, masing-masing punya indikator yang mau dicapai. Oke, next slide. Oke, next. Oke, kita mau melihat indikator dari rendah hati. Tadi ada 3 ya, 3 nilai utama, rendah hati, kesetiaan, dan pengendalian diri. Sekarang kita lihat rendah hati. Indikator rendah hati ada 2, yaitu menghargai agama sesama, mau menerima kritik. Indikator kedua, memberi pertolongan. Nah, kita sekarang melihat tentang rendah hati. Kenapa sih ada indikator menghargai agama sesama? Mem, ini kan sekolah Kristen. Mem, ini kan didasarkan pada Alkitab. Nah, lihat di gambar itu ada logo PKBN 2K. Di tengahnya itu istilahnya best buddies ya. Best buddy ini ada hati yang melambangkan nilai paling utama. Di tengahnya ada logo BPK Penabur, dan di tangannya ada di dalam logo BPK Penabur itu ada tanda salib, yaitu salib Kristus, dan didasari pada Alkitab serta memegang buku. Ya, jadi pertanyaannya adalah kenapa sih sekolah penabur itu, yang mana sekolah Kristen, harus bisa menghargai sesama? Nah, ini menjadi catatan penting karena sekolah penabur itu warganya bukan cuma orang Kristen, siswanya bukan cuma siswa Kristen. Penabur itu meskipun mayoritas adalah siswa Kristen, tapi kita sangat terbuka terhadap multikultural, terhadap keragaman agama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan sebagainya. Dan disinilah tempat untuk kita saling menghormati satu dengan yang lain. Lalu kemudian mau menerima kritik. Kenapa ada indikator mau menerima kritik? Karena pada dasarnya ketika kalian sebagai remaja, kalian sedang dalam proses pembentukan identitas diri, maka seringkali kalian menolak untuk dikasih tahu. Kalau ada guru yang kasih tahu atau nasihatin, langsung marah, langsung ngecap, guru itu rese. Atau ada teman yang ada teman yang nasehatin atau tegur, lo aja belum tentu baik, gitu. Nah, seringkali kita kesulitan untuk bisa menerima masukan atau kritikan orang lain. Masukan atau kritikan itu suka dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Nah, di PKBN 2K ini, kalian dalam proses pembelajaran mau belajar bahwa semua kritikan yang datang kepada kita itu bersifat positif, yaitu membangun. Ya. Lalu yang kedua ada indikator kebaikan, memberi pertolongan. BPK Penabur, khususnya Jakarta, terkhusus lagi Semakowis, mau mengatakan seperti ini, bahwa ketika kita cerdas dalam hal akademik, tapi kalau kita mau menutup mata terhadap kebutuhan orang lain, maka kita bukan apa-apa. Oke, kita bisa disebut orang berhasil kalau kita bisa menjadi berkat buat orang lain, apalagi di tengah pandemik seperti saat ini. Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Dan disinilah dibutuhkan kehadiran kita untuk menolong. Next slide. Oke, yang kedua kesetiaan. Ada 7 indikator kesetiaan, ya. Ada kesetiaan dalam melakukan tugas demi kebaikan dan kebenaran, kejujuran, harus bisa berkata benar. Jadi jujur itu bukan pilihan, terserah lo mau jujur enggak, kamu mau jujur enggak, bisa. Di dalam PKBN 2K, kejujuran itu adalah hak
hal-hal yang mutlak sifatnya. Kita harus berkata benar, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Oke. Ketekunan, mengerjakan tugas secara terus-menerus. Orang suka bilang, aduh, penabur itu kan tugasnya banyak. Penabur itu dikit-dikit PR, tugas-tugas dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalian mau membuktikan bahwa tugas yang diberikan bukanlah untuk menyiksa diri. Tapi kalian mau membuktikan bahwa ini merupakan momen untuk tumbuh, belajar supaya lebih semangat. Ya. Oke, lalu kemudian ada indikator ketaatan. Tepat waktu dan taat pada aturan. Nah, sebagai siswa, aduh tepat waktu tuh kayaknya nggak banget, gitu ya. Kayaknya lebih enak deh kalau molor-molor, mem. Udahlah, ntar juga dikasih waktu tambahan. Ini harus hati-hati. Kita tidak bisa bermain-main dengan waktu atau peraturan. Ingat, peraturan yang ada bukan untuk mengikat kalian, tapi peraturan itu ada untuk mendisiplinkan kalian, ya. Nanti ketika kalian akan mulai saat ini kalian sudah masuk dalam presensi pagi hari, nah itu tepat waktu. Kalau bisa sebelum waktunya kalian sudah ready, ya. Lalu kemudian taat pada peraturan. Kenapa sih kita harus taat sama aturan? Karena aturan itu tujuannya adalah untuk mengarahkan kita ke jalan yang sesuai di koridor yang ada sehingga kita nggak tersesat. Ya, lalu ada indikator keberanian. Indikator keberanian yaitu berani berkata benar dan berani berbuat benar. Kenapa sih berani? Karena pada dasarnya anak remaja seperti kalian lebih nyaman menjadi follower ketimbang menjadi leader. Ya, lebih suka teman ngajakin, bagi PR dong. Kalau enggak kita nggak temenan lagi, gitu. Terus ketika dikumpulin tugasnya di Google Classroom, guru melihat, loh kok ini tugasnya sama persis. Lalu kamu nyontek ya dari ini, kamu nyontek, enggak aku kerja sendiri padahal nyontek, gitu ya. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai ini menjadi sebuah habit untuk kita berkata dan berbuat tidak benar. Ya, ingat kebenaran itu pasti terungkap. Jadi di sini kalian mau belajar supaya lebih menjadi orang yang berani, menjadi leader, bukan menjadi follower. Next, kepedulian. Kepedulian itu berarti mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, ini kan kita sekarang dalam masa momen home learning. Atensi kalian, perhatian kalian itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk mendengarkan guru, serta dibutuhkan untuk bisa mendengarkan sesama, mendengarkan renungan pagi, dan mendengarkan apa yang menjadi persoalan teman. Ya, jadi benar-benar karakter kalian dibangun saat ini. Tapi bagaimana kalau saya lagi punya persoalan? Kalau saya punya persoalan, carilah teman yang tepat untuk kalian berbagi. Oke, yang berikutnya adalah indikator pengorbanan, memberi yang berharga. Nah, ini buat remaja. Bagaimana kita bisa memberikan yang berharga dari milik kita. Kita bisa nggak memberikan waktu kita yang terbaik untuk tugas-tugas kita. Kita bisa nggak memberikan yang terbaik untuk orang tua kita selama kita ada di home learning ini. Ya, jadi kalian diajak untuk bisa menjadi pribadi yang setia, yang mau mengerjakan tugas sampai selesai, tekun berkata jujur, tepat waktu, peduli, serta mau memberikan diri kalian terhadap hal-hal yang positif. Next. Penguasaan diri, ini nilai utama yang ketiga, penguasaan diri. Yang pertama, ada 3 indikator. Penguasaan diri berarti kemampuan dalam mengendalikan diri. Buat remaja sekarang, mendengar 5 menit itu kayaknya udah batas maksimal ya. Apalagi disuruh mendengar 45 menit itu kayaknya sesuatu yang mustahil, ya. Tapi di sini kalian diajak untuk mau mengendalikan diri kalian supaya memiliki kemampuan dalam memahami sesuatu. Karena kalian mampu kontrol diri. Ketika kalian sedang fokus mendengarkan, tapi kemudian ada handphone berdering atau ada pesan masuk, kalian mampu mengabaikan karena kalian sedang fokus. Jadi kalian mampu mengatasi distraksi-distraksi yang ada di sekitar kalian. Indikator kedua yaitu kesabaran.
di mana kesabaran ini berkaitan dengan baik dalam segala hal, selalu bersukacita dan mau memaafkan orang lain. Nah, ini berkaitan dengan sukacita. Masa pandemik ini bukan masa batu sandungan, tapi masa untuk kita selalu bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan banyak hal pada kita. Oke. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu murah hati. Murah hati berkaitan dengan bagaimana kita melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Jadi, ini juga catatan penting buat kalian remaja masa kini. Murah hati berkaitan dengan kita mau melihat dari sudut pandang orang lain. Seringkali sebagai remaja sulit untuk melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Remaja masa kini kecenderungannya adalah self-centered. Oke. Bagaimana segala sesuatu harus berhubungan dengan saya. Kalau tidak berkaitan dengan saya, maka saya tidak suka. Kalau tidak berkaitan dengan saya, maka saya tidak mau. Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena kehidupan kalian kan bukan cuma saat ini. Kehidupan kalian kan juga ke depan. Yang mana kalian tetap membutuhkan orang lain. Perspektif kita benar. Udahlah, terlambat 5 menit nggak apa-apa lah. Tapi perspektif sekolah itu tidak benar. Ya. Jadi tetap pada aturannya. Dan kita mau berusaha menerima apa yang menjadi sudut pandang orang lain. Oke, berikutnya. Nah, kapan PKBN 2K itu bisa terlaksana? PKBN 2K terlaksana ketika ada 3 basis dalam proses pembelajaran atau pembentukan karakter. Yang pertama adalah basis kelas. Kalau sekarang kelasnya adalah home learning, maka di home learning inilah kalian berusaha membangun karakter yang baik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Sopan santun itu sangat diperlukan, kejujuran, keterbukaan dalam menyalakan kamera, komunikasi yang intens dengan guru itu sangat-sangat diperlukan. Ya, jadi kalian menggunakan basis kelas learning kalian dengan sangat baik. Lalu kemudian ada basis kultur. Basis kultur ini mencakup ekskur dan kegiatan lain, kegiatannya di luar pembelajaran. Kan kalian ada ekskur wajib, ekskur pilihan, ada kompetisi-kompetisi. Nah, itu juga menjadi basis kultur. Artinya, di setiap basis ini kalian tetap menerapkan nilai-nilai dari PKBN 2K. Jujur, kerjasama, keterbukaan, ketuntasan pekerjaan, kedisiplinan waktu, dan sebagainya. Nah, sekarang yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu basis komunitas. Siapa basis komunitas? Ada guru, ada sekolah, ada orang tua, ada teman. Di sekolah maupun di gereja, teman nongkrong, kalau anak sekarang istilahnya. Nah, di mana saja kalian berada, karakter PKBN 2K itu harus kalian pegang. Supaya tujuannya kalian tidak menjadi follower. Apa kata orang ya, saya ikut, nongkrong yuk, ini masih jam 11 malam, belum jam 1, udahlah. Tapi kan besok belajar. Ya udahlah, besok biarin aja telat-telat sedikit, nggak apa-apa. Nah, itu harus hati-hati. Ya, jadi ingat, dimanapun kalian berada dalam komunitas apapun, tetap kuatkan karakter PKBN 2K kalian. Next. Oke, tujuan dari PKBN 2K, kenapa sih penabur harus repot-repot membangun karakter? Emang di gereja nggak cukup ya? Kan gitu. Emangnya di persekutuan taruna atau pemuda atau youth council gitu ya, youth community, emang nggak cukup ya? Nah, ternyata penabur sebagai sekolah yang berbasis pendidikan Kristen punya tujuan, yaitu supaya kalian nanti setelah kalian kelas 12, jadi selama 3 tahun ini kalian sedang dibangun karakternya, supaya nanti ketika kalian kelas 12, lulus dari kelas 12, kalian menjadi lulusan BES. Ada yang tahu BES itu apa? BES itu bukan cuma yang terbaik ya, ada kepanjangannya. Ada yang tahu BES itu apa? Oke, silakan dibuka. Oke, yang pertama, tough, ketekunan, kejujuran, kesabaran, penguasaan diri. Bagaimana kalian menjadi remaja yang tough, yang tangguh, gak mudah menyerah, tidak mudah komplain, tidak mudah putus asa,
tapi kalian mau terus berjuang sampai tujuan kalian tercapai. Next. Oke, Excel Worldwide ini artinya kalian memiliki pandangan yang luas. Ya, kalian tidak terfokus pada sistem pembelajaran yang hanya berpusat pada apa yang dikatakan guru, tapi kalian mau menggali berbagai macam informasi yang ada di luar untuk membangun kognitif kalian, membangun keterampilan kalian, serta membangun spiritualitas kalian. Ya, next. Oke, share with society. Kita cerdas, kita kaya, kita hebat, kita terkenal, tapi kalau kita tidak bisa berbagi, kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, maka kita adalah we are nothing gitu ya. Kita bukan apa-apa. Gitu. Kita bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berguna kalau kita sudah bisa menjadi berkat buat orang lain. Next, yang terpenting adalah T, trust in God. Oke, ilmu pengetahuan boleh berkembang, teknologi boleh semakin canggih, mempercantik diri sudah banyak masalah operasi dan segala macam. Oke, tapi kalau kita tidak percaya sama Tuhan, kita akan mudah gagal. Oke, kita tahu salah satunya adalah sekarang masa pandemi, sesuatu yang dunia sangat kayak terguncang karena ada sebuah wabah yang meliputi seluruh dunia tapi belum ada vaksinnya. Semua ahli kesehatan, ahli bioteknologi pun sekalipun secanggih-canggihnya setelah berapa bulan struggle sampai sekarang belum ada vaksinnya. Oke, maka pertanyaannya adalah siapa kita manusia? Kalau kita merasa kita tidak mampu, maka back to basic. Percaya sama Tuhan. Ya. Anak muda sekarang kuno percaya sama Tuhan. Ya ampun percaya sama Tuhan tuh jadul. Istilahnya kan gitu ya. Anak sekarang itu kayaknya kalau mau mengatakan bahwa I am atheist, wah itu kayaknya keren banget. Nah ini harus menjadi catatan juga buat kalian. Apakah sampai sekarang saya benar-benar percaya nggak sih sama Tuhan? Atau jangan-jangan saya balik lagi hanya jadi follower. Tapi di sini di PKBN 2K kalian dibentuk untuk percaya sama Tuhan. Oke, next. Nah, tema PKBN 2K tahun 2020-2021 adalah menjadi kawan sekerja Allah. Menjadi kawan sekerja Allah, ini tema PKBN 2K se-BPK Penabur. Jadi sama dengan nilai karakter Kristianinya ada 3, pengorbanan, kepedulian, dan kejujuran. Oke, nilai karakter Kristianinya sekali lagi, pengorbanan, kepedulian, dan kejujuran. Dengan dasar Alkitab, 1 Korintus 3 ayat 9a. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Guru kawan sekerja Allah untuk mendidik kalian, siswa-siswi juga ada rekan sekerja Allah untuk berbagi pengetahuan. Ingat, pengetahuan tidak hanya dimiliki oleh guru. Siswa sekarang juga punya pengetahuan yang jauh lebih luas, maka inilah waktu untuk kita saling berbagi. Karena dalam proses pembelajaran ini, kita sama-sama mau menjadi kawan sekerja Allah untuk kita memuliakan Allah. Next. Oke, siapa yang bertanggung jawab agar program ini bisa berjalan baik? Sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga siswa. Satu lagi, tahun 2019-2020 kemarin, SMAK Kota Wisata menjadi sekolah pilot project PKBN 2K Siswa. Jadi ada tim PKBN 2K Siswa yang mana melakukan program-program yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, jadi mungkin nanti di tahun ajaran ini ada dari antara kalian yang terpilih untuk menjadi tim PKBN 2K Siswa. Oke, next. Oke, tujuan akhir yang mau dicapai dari program PKBN 2K ini adalah next, memiliki karakter Kristus yang taat. Next, ingat ya, mulailah dari diri sendiri menjadi siswa-siswi yang berkarakter
Kristus. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Oke, next. Oke, sebelum kita mau review dalam Kahoot, ada pertanyaan. Oke, sebentar. Juga bertugas dari rumah kan, kalau tidak ada COVID. Oke, sorry, pintunya ditutup jadi gelap. Oke. Silakan, apa ada pertanyaan? Jadi bertugas itu kan kadang-kadang Ada pertanyaan? Kadang-kadang kita Oke, tidak ada. Kita ada 3 menit. Kira-kira kita bisa main Kahoot nggak, Kak Jen? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Karena Tanya jawab aja kali ya, Mem. iya, oke. Kita sesi tanya jawab ya. Oke. Silakan yang mau bertanya. Apa ada pertanyaan? Apakah sudah mengerti? Oke. Kalau ini biasa masih malu-malu ya, kelas 10 ya. Mungkin screen-nya bisa dimatikan nih biar Mem bisa lihat siswa-siswi yang lain. Oke, thank you nih. Mem, kalau nggak Ya. ada mereka mau ditanya mungkin, Mem. Oke, benar sekali ya. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa yang harus menjawab? Oke, apa itu kepanjangan dari PKBN 2K? Silakan Jen, pilih siapa? Pendidik. Boleh di chat ya, boleh isi di kolom chat juga. Silakan, siapa Jen? Pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Oke, thank you. Anita ya? Oke, thank you Anita. Oke, berikutnya. Nanti panitia kasih coklat ya panitia. GoFood. Oke, nilai paling utama dari PKBN 2K. Kasih. Oke, kasih sarangnya yo. Gitu ya. Oke. Ada 3 nilai utama. Kan tadi paling utama kasih. Ada 3 nilai utama PKBN 2K. Ayo, sebutkan dulu satu-satu aja. Rendah hati. Oke, good. Rendah hati. Apalagi? Kesetiaan. Oke, good. Kesetiaan. Oke, thank you. Kesetiaan. Penguasaan diri. Oke, oh, luar biasa ya kalian. Panitia, jangan lupa GoFood-nya. Oke, penguasaan diri. Thank you. Satu lagi pertanyaan. Oke, ada 3 basis implementasi dari PKBN 2K. Basis kelas, basis komunitas. Oke, basis kelas, basis komunitas. Satu lagi basis kultur. Wah, luar biasa. Thank you, Anita. God bless. Ya, tujuan akhir dari PKBN 2K? Tujuan akhir PKBN 2K? Memiliki karakter best. Karakter best. Apa aja best? Yang pertama, Bita. Good. Bita. Kedua? Oke. Excel worthwhile. Oke. Next. Share with society. Oke.
Oh, luar biasa. Kayaknya kamu PKBN 2K-nya SMP ya, Nak ya? Oke, Calon-calon thank you, Mem luar biasa. kayaknya. Oh, calon. Ada Kakak Tia di sini. Oh, itu ada Rachel. Rachel kelas 11 itu juga tim PKBN 2K-nya Smakowis. Ada Kak Yoristia juga, ya. Oh, calon Sekbid 1 kata Nick. Wah, luar biasa Anita. Hati-hati kalau udah di-tag ya. Oke, ya udah. Oh, kita masih ada. Aminin aja deh. Amin. Oke. Apalagi ya, silakan. Oh, Mem salah hitung. Ternyata sampai 10.15. Oke, pertanyaannya adalah tema PKBN 2K penabur tahun 2020-2021. Menjadi kawan sekerja Allah. Oke, menjadi kawan sekerja Allah. Luar biasa. Ini hebat-hebat ya kalian. Ayat Alkitabnya. Dasar Alkitabnya. 1 Korintus 3 ayat 9a. Ayat 9a. Wah, kece. Tuh, ini sampai tepuk tangan tuh. Luar biasa. Oke. Udah habis pertanyaannya. Sekarang kalian tanya sama Mem lah. Oke, silakan kalian boleh bertanya sama Mem. Mem, IG-nya apa? Oh, salah ya. Oke, silakan. Oh, tadi Mem belum perkenalkan diri ya. Ya udah Mem perkenalkan diri. Ini agak gara-gara sibuk sama masalah teknis. Oke, Mem biasa disebut Mem Christine. Mem adalah wali kelas 12 IPA 3. Mem mengajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 11 IPA 3, 11 IPS, dan kelas 12. Ya, kalau kalian nanti untuk agamanya akan diajar oleh Miss Kenanga. Dan juga nggak kalah kece. Gitu ya. Oke, terus apalagi Mem sudah menikah. Jadi kalian tidak punya kesempatan buat yang cowok-cowok, ya. Oke, jadi jangan terlalu serius sama Mem. Mem ini orangnya suka bercanda. Oke, Mem sudah menikah, punya anak 2. Sekarang yang satu kelas 1 SD, yang satu masih 4 tahun. Ya, jadi kalau home learning ini suka rebutan handphone sama laptop. Siapa yang mau pakai buat belajar, siapa yang mau pakai buat kerja, gitu ya. Oke, tapi di tengah-tengah keterbatasan, kita masih bisa menjalani ini dengan baik. Itu kamu kenapa gunting rambut, Nak? Ini siapa? Are you okay? Nothing happen, nothing happen. Nothing happen, Hezekia Sirait. Kamu jangan itu dong pakai gunting. Aduh, kita baru belajar karakter ya, Nak. Jangan sampai kita jadi saksi loh, Nak. Kematian. Ya, iya jangan lah, apalagi kamu depan online kayak gini, itu nanti panitia yang heboh. Udah itu aja perkenalan Mem, mungkin nanti kita akan lebih sering ketemu kalau kita sudah masuk di kelas pembelajaran, ya. Oke, tuh Brian tuh, aduh Hesky. Oke, tinggal 1 menit, ada lagi yang mau bertanya? Perasaan gak ada yang nanya deh. Tuh, Nick udah ketawa-ketawa tuh. Nick, tanya Nick. Nggak ada pertanyaan, Mem. Oke, oh, ini ada ya. Dia mau masuk Sekbid 1 nggak? Oh, tuh. Ada yang mau masuk Sekbid 1 enggak? Jadi, Sekbid 1 itu, kan kita kan ada OSIS, kita punya seksi bidang. Nah, Mem ini pembina dari Sekbid 1 bersama Kak Nicholas, Kak Rachel, sama Kak Yoristia. Ya, kerjaannya banyak, kerjaannya setiap hari melayani Tuhan, sama melayani sesama. Jadi, ya, jadi kalau kalian punya bakat, punya talenta, bermain musik, bernyanyi, kalian punya kerinduan mau melayani, nah kalian boleh bergabung dengan Sekbid 1, ya. Siap. Oke. Terima kasih, Mem. Sekbid 1. Sama-sama, Jen. Sudah waktunya sudah habis? Iya, sudah. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kelas 10.
Ya, sama-sama. Selamat datang buat kalian semua. Kita bertemu Oke, boleh di closing, Nak? Ya, kita bertemu lagi nanti di kesempatan berikutnya ya, Mem, bersama teman-teman dari kelas 10 ini. Iya, boleh. Oke. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih. Mem Christine sudah berakhir dan sekarang kita mau beralih ke sesi berikutnya yaitu pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran efektif ini akan dipecah menjadi 3 kelas. Kelas bersama Ibu Ari, kelas bersama Sergilang, dan kelas bersama Ibu Mia. Berikut aku akan mempresent pembagian kelasnya. Apa sudah kelihatan? Sudah, Oke. Kak. Oke, siap. Kak Eri boleh mungkin di-send lagi ya linknya. Jadi untuk kelompok Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Bartolomeus, Matius, Abraham, dan Ayub, kalian akan pindah ke Meet dengan Sergilang bersama kakak-kakak mentornya. Kalian boleh klik link yang telah di-share oleh Kak Eri di sana. Silahkan, kalian sudah boleh pindah ke Meet itu. Lalu nanti kalian bisa bergabung di kelas sana. Oke, silahkan. Maaf Kak Jen, Ya. yang Sergilang tetap di sini ya. Oh iya, maaf. Sergilang tetap di sini. Oke, terima kasih ya, Eri. Ini Eri atau siapa nih? Nggak kelihatan. Niko tadi Kak. Edward. Nggak kedengeran. Oke, lanjut ke kelasnya Ibu Mia. Di sini ada linknya ya kalau Ibu Mia ya. Silakan untuk kelompok Elia, Daud, Yusuf, Salomo, Daniel, Yunus, Stefanus, Musa, dan Maria. Silakan yang merasa anggota dari kelompok ini pindah ke kelas yang share-nya, linknya telah di-share. Silakan, oke. Untuk kelas Ibu Ari, itu ada kelompok Nuh, Zakeus, lalu ada Yunike, lalu ada Yosua dan Paulus, Timotius, Esther, dan Ribka. Silakan ke link yang telah di-share.